Perkenalkan, nama saya Salwa Jakia Ruhma dengan NIM 11820500089. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek micro teaching untuk memenuhi tugas akhir ujian mata kuliah micro teaching materi Pitagoras pertemuan 2, yaitu akan membahas mengenai jenis segitiga dan juga triple Pitagoras. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab teorema Pitagoras. Untuk pertemuan 2 yaitu tentang jenis segitiga dan triple Pitagoras untuk kelas 8 semester 2. Kompetensi inti sebagai berikut. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dan indikator pencapaian kompetensi 3.6.3 yaitu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Dan 3.6.4 menemukan dan menguji 3 bilangan apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menumbuhkan sikap menghayati ajaran agama yang dianutnya melalui kegiatan doa bersama dan menjawab salam. Yang kedua, menumbuhkan sikap sosial, tanggung jawab, dan tidak pantang menyerah melalui kegiatan kerja kelompok siswa. Yang ketiga adalah menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui dan menemukan dan menguji 3 bilangan apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan. Model yang digunakan pada pertemuan hari ini adalah model discovery learning dengan pendekatan saintifik, metode ceramah demonstrasi, diskusi, dan pemberian tugas. Buku yang digunakan pada pembelajaran hari ini yaitu buku karangan Abdurrahman As'ari berjudul Matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Media yang digunakan adalah tabel triple Pitagoras dari karton dan alat atau bahan yaitu papan tulis, spidol, whiteboard, penggaris, dan penghapus lidi kertas hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya untuk menimba ilmu. Ya, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silahkan kepada KM-nya pimpin dulu doanya. Siapa KM-nya? Ya boleh. Silahkan ya pimpin doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jinni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Selanjutnya kita absen dulu ya. Putri hadir? Hadir. Rispa hadir? Hadir Bu. Sania hadir? Hadir. Rena hadir? Hadir Bu. Pina hadir? Sakit Bu. Sakit Pina? Udah berapa hari sakitnya? 1 minggu. Udah seminggu. Mudah-mudahan Pina cepat diberikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sakitnya sudah seminggu, mari kita menjenguk ya. Nanti pulang sekolah dipersiapkan saja kita menjenguk ke rumah Pina ya. Baik Bu. Oke. Alhamdulillah berarti di sini semuanya hadir kecuali Pina ya. Nah, sebelum belajar coba tempat duduknya dirapihkan dulu. Ya. Kemudian keluarkan alat tulisnya ya. Fokus, jangan ngobrol. Ya, kita akan belajar mengenai materi Pitagoras, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ya, sudah siap semuanya? Insya Allah sudah siap ya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian teorema Pitagoras dan juga pembuktian teorema Pitagoras. Nah, siapa yang masih ingat
bagaimana bunyi dari teorema Pythagoras itu? Kuadrat sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ya, benar sekali ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Keterangan C itu adalah panjang sisi miring. A itu adalah panjang sisi alas, dan B adalah panjang sisi tegaknya. Ya, jadi C itu adalah panjang sisi miring dari sebuah segitiga, dan A dan juga B-nya itu adalah panjang sisi yang lainnya. Nah, coba siapa yang masih ingat kemarin? Teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga apa? Segitiga siku-siku, Bu. Ya, segitiga siku. Nah, kemarin kita juga sudah membuktikan ya teorema Pythagoras ini dengan menggunakan alat peraga. Coba siapa yang masih ingat kita menggunakan alat peraga apa? Pajal Pythagoras. Ya, yaitu pajal Pythagoras. Nah, kita sudah membahasnya pada waktu yang lalu. Nah, manfaat mempelajari teorema Pythagoras ini adalah untuk menentukan ketinggian suatu benda misalnya, kemudian untuk menentukan posisi kapal. Kemudian manfaat lainnya kita itu bisa mengetahui apakah suatu segitiga itu termasuk segitiga tumpul, ataukah termasuk segitiga lancip, atau termasuk segitiga siku. Itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian selain itu, dengan mempelajari teorema Pythagoras ini, kita itu bisa menghitung siku-siku pada tembok, apakah suatu bangunan pondasi itu temboknya sudah siku-siku atau belum. Nah, hal tersebut bisa menggunakan konsep yang dinamakan teorema Pythagoras, yaitu triple Pythagoras. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama adalah menentukan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya diketahui. Yang kedua adalah menemukan dan menguji tiga bilangan apakah termasuk triple Pythagoras atau bukan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi Pythagoras. Subbabnya itu adalah jenis segitiga dan triple Pythagoras. Nah, untuk teknik penilaiannya, untuk penilaian kognitif pengetahuan, Ibu akan berikan ulangan harian nanti setelah bab ini selesai. Tes tertulis PG-nya 10 soal dan juga esainya 2 soal. Nah, untuk penilaian sikap, Ibu melihat dari keaktifan, kemudian kedisiplinan kalian, kejujuran kalian, dan juga untuk penilaian keterampilan, Ibu nanti akan berikan tugas kelompok, yaitu tugas membuat proyek ya, membuat poster mengenai teorema Pythagoras. Nanti Ibu akan infokan lagi untuk selanjutnya ya. Setelah kita mempelajari teorema Pythagoras, lantas bagaimana jika misalkan kita diberikan ukuran panjang 3 sisi sebuah segitiga, namun tidak memenuhi persamaan teorema Pythagoras? Nah, lantas segitiga apa yang terbentuk? Apakah segitiga tumpul atau segitiga lancip? Nah, di sini dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras, kita itu bisa menguji apakah segitiga yang diketahui panjang sisinya itu merupakan segitiga siku-siku, ataukah segitiga tumpul, ataukah segitiga lancip. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini Ibu memiliki beberapa potongan lidi. Ada yang 6 cm, kemudian 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Nah, oke. Coba Rispa ambil potongan lidi yang masing-masing ukurannya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Kemudian di sini bentuklah sebuah segitiga, kemudian tempelkan di atas kertas ya. Coba Rispa. Oke Putri, sekarang ambil potongan lidi yang berukuran 8, 12, dan 13 cm ya. Tempelkan di atas kertas ya Put. Ya, bentuklah segitiga. Kemudian terakhir Sania. Oke, Sania bentuk potongan lidi yang ukurannya 6, 8, dan 12 ya.
Kemudian tempelkan di atas kertas dan bentuk segitiga ya. Oke, sudah selesai membuat segitiga dari potongan lidinya? Sudah, oke. Nah, tadi teman kita membuat segitiga dari berbagai ukuran lidi ya. Yang pertama, kita lihat. Kita amati bersama-sama. Di sini, segitiga yang terbentuk dari potongan lidi yang berukuran 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Ini adalah segitiga. Iya, betul sekali, segitiga siku-siku ya. Kemudian yang kedua, diberikan potongan lidi yang berukuran 8 cm, 12 cm, dan 13 cm. Maka terbentuklah segitiga. Ya, betul, lancip. Dan yang ketiga, diberikan potongan lidi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Dan segitiga yang terbentuk adalah segitiga, ya, tumpul ya. Oke, kita amati segitiga ini. Ini segitiga yang pertama, kemudian ini segitiga yang kedua, dan ini segitiga yang ketiga. Di sini ada 3 jenis segitiga ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan ada segitiga tumpul. Lalu bagaimanakah cara menentukan apakah suatu segitiga itu segitiga siku-siku, ataukah segitiga tumpul, ataukah segitiga lancip? Kita bisa amati dari ketiga percobaan yang kita lakukan ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, berdasarkan hasil dari pengamatan kalian, apakah ada pertanyaan? Ya, boleh, Sania, apa? Bu, bagaimana hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga pertama, kedua, dan ketiga? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, sekarang ayo kita gali informasi untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, mari kita bahas yang pertama. Jenis segitiga yang pertama adalah segitiga siku-siku. Tadi, kita sudah membentuk sebuah segitiga dari potongan lidi yang berukuran 6 cm, 8 cm, dan juga 10 cm. Nah, di sini kita perbesar dulu ya, biar kelihatan segitiganya. Di sini ada segitiga ACB, di mana panjang C-nya itu 10 cm. C itu adalah sisi terpanjang dari sebuah segitiga. Kemudian A di sini adalah 8 cm dan B-nya adalah 6 cm. Nah, kita tinjau A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya 8 cm dikuadratkan ditambah 6 cm dikuadratkan. 8 cm dikuadratkan itu menjadi 64 cm kuadrat ditambah 36 cm kuadrat sama dengan 100 cm kuadrat. Kita lihat C kuadratnya berapa? C kuadratnya berarti C-nya kan 10 cm. Berarti C kuadratnya sama dengan 10 cm dikuadratkan menjadi 100 cm kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi tersebut, di sini A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 100 cm kuadrat. Kemudian C kuadratnya juga sama, 100 cm kuadrat. Maka di sini A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga. Iya, segitiga siku-siku. Nah, mengerti sampai sini? Ya, kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua dari jenis segitiga. Oke, jenis segitiga yang kedua adalah segitiga lancip. Tadi kita sudah membuat segitiga dari potongan lidi yang berukuran 8 cm, 12 cm, dan juga 13 cm. Nah, di sini kita perbesar ya supaya terlihat. Ada segitiga ACB. Nah, diketahui panjang BA atau kita sebut C ya. C itu adalah sisi terpanjang dari segitiga, yaitu 13 cm. Misalkan A-nya itu sama dengan 8 cm dan B-nya sama dengan 12 cm. Nah, kita tinjau
A kuadrat ditambah B kuadratnya berapa? Di sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadratnya berarti 8 cm dikuadratkan ditambah B kuadratnya berarti 12 cm dikuadratkan sama dengan 64 cm kuadrat ditambah 144 cm kuadrat sama dengan 208 cm kuadrat. Nah, di sini A kuadrat tambah B kuadratnya 208 cm kuadrat. Kita lihat yang C kuadrat. C kuadrat berarti 13 cm dikuadratkan ya, sama dengan 169 cm kuadrat. Coba, dari ilustrasi ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya. Iya, benar sekali ya, bahwasanya A kuadrat ditambah B kuadratnya lebih besar daripada C kuadrat, atau C kuadratnya itu lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi di sini jika dihubungkan dengan jenis segitiga, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, jika C kuadratnya itu ini lebih kecil lebih besar? Ya, lebih kecil. A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip ya. Seperti itu. Oke, jenis segitiga yang ketiga yang terbentuk dari potongan lidi yang sudah kita tadi bentuk, itu ada dari potongan lidi 6 cm, 8 cm, dan 12 cm itu terbentuk menjadi segitiga tumpul ya. Nah, di sini kita perbesar. Diketahui ada segitiga BCA. Nah, di sini tumpul di C ya. Kemudian di sini panjang BC itu 6 cm, CA 8 cm, dan BA 12 cm. Nah, di sini diketahui C-nya itu sama dengan 12 cm. Ya, C itu adalah sisi terpanjang ya dari segitiga. Nah, kemudian di sini A-nya sama dengan 6 cm. Dan B-nya sama dengan 8 cm. Kita tinjau kembali, A kuadrat ditambah B kuadratnya itu adalah 6 cm dikuadratkan ditambah B kuadratnya berarti 8 cm dikuadratkan. Jadi di sini ada 36 cm kuadrat ditambah 8 cm dikuadratkan itu 64 cm kuadrat. Dijumlahkan jadi 100 cm kuadrat. Nah, kemudian di sini ada C kuadrat. C kuadrat itu berarti 12 cm dikuadratkan ya. Kemudian menjadi 144 cm kuadrat. Nah, di sini jadi jika C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga tumpul. Sampai sini paham? Oke, setelah kita mengenal dari jenis-jenis segitiga, jika diketahui 3 panjang dari segitiga, kita peroleh kesimpulan, yaitu untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya AB dan C, dengan C itu adalah sisi terpanjang, maka di sini jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB itu merupakan segitiga lancip di C, dengan C itu adalah sisi di hadapan sudut C. Nah, kemudian di sini jika C kuadrat lebih daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB adalah segitiga tumpul di C. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB ini merupakan segitiga siku-siku di C. Nah, seperti itu kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan pengamatan dan juga mengumpulkan informasi tadi. Supaya lebih paham, mari kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, kemudian 25 cm dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Oke, diketahui C-nya itu 38 cm.
yaitu kita misalkan sebagai sisi terpanjang dari sebuah siku-siku ya. Kemudian di sini A sama dengan 17 cm dan B sama dengan 25 cm. Ditanyakannya apakah itu membentuk suatu segitiga siku-siku? Nah, suatu segitiga siku-siku itu syaratnya adalah syarat segitiga siku-siku adalah C kuadratnya itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau tidak memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat berarti bukan segitiga siku-siku. Nah, kita cek ya. Di sini kita mulai dengan C kuadrat. Berarti di sini C-nya kan 38 cm. Berarti 38 cm dikuadratkan sama dengan 1444 cm kuadrat. Nah, kemudian di sini ada A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A-nya tadi 17 cm dikuadratkan ditambah 25 cm dikuadratkan. Berarti hasilnya 289 cm kuadrat ditambah 625 cm kuadrat. Nah, ditambahkan 914 cm kuadrat. Kita lihat di sini C kuadratnya adalah ini ya, 1444 cm kuadrat, sedangkan A kuadrat tambah B kuadratnya. Nah, berarti C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. Di sini karena C kuadrat itu tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk, segitiga yang dimaksud bukanlah segitiga siku-siku. Terus kalau bukan siku-siku, segitiga apakah yang terbentuk? Nah, kita lihat di sini. Di sini kan karena C kuadrat itu kan lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga yang terbentuk adalah segitiga apa? Jika C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Segitiga tumpul. Iya, betul. Segitiga tumpul. Nah, mengerti sampai situ? Alhamdulillah mengerti ya. Oke, sudah paham semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, kalau belum ada yang ditanyakan, mari kita berlatih dulu latihan soal ya. Coba kalian kerjakan soal berikut. Jadi segitiga apakah yang terbentuk dari tiga sisi yang masing-masing berukuran 9 cm, 11 cm, dan 13 cm? Coba kalian kerjakan dulu, nanti kalian tulis di papan tulis ya, kalau yang sudah. Siapa yang sudah mengerjakan? Ya, boleh. Putri, tulis di papan tulis ya hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Silakan. Oke, tadi teman kita sudah mengerjakan ya. Di sini kita periksa bersama-sama ya. Diketahui C sisi terpanjangnya 13 cm. Benar ya. Kemudian A-nya 9 cm, B sama dengan 11 cm. Ditanyakannya jenis segitiga. Nah, di sini ditinjau C kuadratnya 13 cm dikuadratkan menjadi 106 cm kuadrat. Benar? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 9 cm dikuadratkan ditambah 11 cm dikuadratkan, berarti 81 cm kuadrat tambah 121 cm kuadrat 202 cm ya. Oke, di sini berarti C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nah, maka segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga lancip ya, benar.
Oke, tentang pembahasan tentang jenis segitiga, sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Untuk itu kita lanjutkan ke pembahasan triple Pythagoras. Apa sih yang dimaksud dengan triple Pythagoras itu? Nah, triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Coba, teorema Pythagoras itu seperti apa sih? Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C itu adalah ini ya, sisi hipotenusanya. Nah, di sini contoh dari bilangan triple Pythagoras. Yaitu 3, 4, dan 5. Nah, apakah benar 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pythagoras? Nah, mari kita buktikan ya. Kita substitusikan saja ke persamaan C kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya itu kan 5 ya. Karena 5 itu merupakan bilangan yang nilainya paling besar ya. Di sini 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 25 sama dengan 9 ditambah 16. 25 sama dengan 25. Berarti ini memenuhi teorema Pythagoras ya. Sehingga 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, seperti itu gambaran mengenai triple Pythagoras. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, boleh. Nah, bagus ya pertanyaannya. Jadi, teman kita bertanya bagaimana sih cara menentukan triple Pythagoras itu? Nah, di sini cara yang pertama itu kita memiliki segitiga siku-siku. Panjang sisinya itu ada 2 peki, sisi tegaknya, kemudian alasnya P kuadrat kurangi Q kuadrat, dan juga P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, di sini panjang segitiga berturut-turutnya itu kan 2 peki, P kuadrat min Q kuadrat, dan juga P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, di sini kita itu akan menentukan 2 bilangan dan juga menerapkan aturan yang telah ditentukan supaya kita itu bisa menemukan bilangan-bilangan Pythagoras yang lainnya. Nah, di sini Ibu memiliki tabel triple Pythagoras ya. Oke, di sini ada tabel triple Pythagoras. Tadi kan kita sudah mengetahui misalkan ada segitiga, siku-siku dengan panjang sisinya itu 2 peki, P kuadrat min Q kuadrat, dan juga P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, di sini P kuadrat ditambah Q kuadrat itu adalah jika kita representasikan dalam segitiga siku-siku, maka dia itu akan menjadi sisi hipotenusanya atau sisi miringnya. Dan P kuadrat min Q kuadrat dan juga 2 peki itu merupakan ukuran sisi yang lainnya. Jadi dengan rumus ini kita itu bisa menentukan triple Pythagoras yang lain dengan cara apa? Yaitu dengan menentukan dulu P dan juga Q-nya. Oke, di sini misalkan kita itu punya P-nya 2 dan juga Q-nya itu 1. Berarti kita substitusikan ke P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Seperti itu kan? Nah, kemudian di sini misalkan P kuadrat kurangi Q kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 3. Dan 2 peki, 2 dikali karena P-nya 2 berarti dikali 2 dikali 1 karena Q-nya itu kan 1 sama dengan 4. Nah, hubungannya kita lihat 5 kuadrat, ini 5 itu dari sini ya.
Kemudian 3 kuadrat, 3-nya dari sini tambah 4 kuadrat itu. Ini tuh dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Atau kalau misalkan kita sambungkan ke dalam pembahasan yang tadi, ini merupakan C-nya ya, C, A, dan juga B. Nah, di sini 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti triple Pitagorasnya 5, 3, dan 4 seperti itu. Kemudian misalkan kita ambil contoh lagi, P-nya itu 3, Q-nya itu 1. Maka di sini P kuadrat tambah Q kuadratnya itu adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 10. Kemudian P kuadrat dikurangi Q kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 8. Kemudian 2PQ, 2 dikali 3 karena P-nya 3 dikali 1 karena Q-nya 1 sama dengan 6. Hubungannya 10 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 100 sama dengan 64 tambah 36. Berarti 100 sama dengan 100. Seperti itu kan? Kemudian berarti triple Pitagorasnya adalah 10, 8, dan 6. Seperti itu. Nah, ke bawahnya itu sama. Kita pilih dulu P-nya berapa, I-nya berapa. Lalu disubstitusikan ke dalam cara yang sudah kita tentukan tadi. Nah, maka akan diperoleh triple Pitagoras. Di sini kita bisa baca ya. Bisa kita lihat. Begitu banyak sekali triple Pitagoras. Seperti itu. Mengerti tentang cara yang disajikan dari tabel triple Pitagoras ini? Alhamdulillah mengerti ya. Nah, di sini ada juga catatan. Catatannya itu adalah P-nya itu harus lebih besar daripada Q ya. Jadi kan lihat di sini, 2 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 1, 3 lebih besar daripada 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kan contohnya triple Pitagoras itu 5, 3, 4. Berlaku juga kelipatan. Maksudnya kelipatan itu bagaimana? Misalkan semuanya ini dikali 2. Berarti di sini jadi 10, 6, 8 itu merupakan triple Pitagoras juga. Seperti itu. Jadi berlaku kelipatannya ya. Itu mungkin tentang cara yang pertama untuk menentukan triple Pitagoras. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh, silahkan Rispa. Ya. Oke, bagus ya pertanyaannya. Apakah ada cara lain selain cara yang pertama ini untuk menentukan triple Pitagoras? Nah, mari kita bahas ya. Ternyata ada cara lain untuk menentukan triple Pitagoras selain cara yang tadi. Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini Ibu juga punya tabel triple Pitagoras yang lain. Di sini untuk bilangan pertamanya S, kemudian M itu didapat dari S kuadrat kurangi 1 dibagi 2, C-nya sama dengan akar dari S kuadrat tambah M kuadrat. Nah, di sini dengan catatan S-nya itu harus bilangan ganjil. Nah, coba sekarang kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian. Isi tabel ini, tentukan dulu nilai S-nya berapa. Misalkan 3, 5, seperti itu ya. Nah, kemudian isi tabel sehingga terciptalah 3 bilangan triple Pitagoras seperti itu. Dan diskusikan juga bahwasannya mengapa aturan ini hanya berhasil jika sisi terpendeknya itu bilangan ganjil. Itu. Coba kalian diskusikan bersama teman sebangku dan nanti presentasikan ya. Sini Ibu juga kasih tahu bahwasannya S-nya itu nggak boleh 1. Dan kemudian kalian diskusikan kenapa S-nya nggak boleh 1. Seperti itu ya. Coba kalian isi dulu saja ini, kemudian nanti presentasikan. Oke, di sini ada yang sudah mengisi tabelnya dengan lengkap? Ya, boleh. Presentasikan di depan kelas ya. Oke, terima kasih ya sudah mempresentasikan hasil temuannya tentang mengisi tabel triple Pitagoras cara yang kedua. Oke, kita periksa bersama ya. Di sini S-nya ditentukan 3, berarti M-nya 4. Karena S kuadratnya itu kan 9 kurangi 1, 8, 8 per 2, 4 ya, betul. Kemudian C-nya 5. Betul ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kita. Oke, di sini benar.
catatan, S-nya itu bilangan ganjil dan S tidak boleh 1. Oke, di sini ibu juga mau tanya, kenapa S-nya itu nggak boleh 1, dan juga bagaimana pembuktian secara aljabarnya kenapa S-nya itu harus bilangan ganjil? Siapa yang sudah membuktikan secara aljabar? Ya boleh, kelompoknya Sania. Izin mempresentasikan bahwasanya S itu tidak boleh sama dengan 1 karena akan mengakibatkan nilai M-nya sama dengan 0. Apabila nilai S-nya genap, maka nilai M bukanlah bilangan bulat karena bilangan genap itu dikuadratkan kemudian dikurangi 1 menghasilkan bilangan ganjil. Sehingga nilai S haruslah ganjil, misalkan 2N tambah 1. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok yang telah mempresentasikan. Nah, benar sekali bahwasanya S-nya itu nggak boleh sama dengan 1 karena akan menghasilkan nilai M-nya 0. Coba saja kalau S-nya 1. S-nya 1 misalkan 1 kuadrat, 1 dikurangi 1, 0. 0 dibagi 2, ya 0. Jadi akan menghasilkan nilai M sama dengan 0. Nah, kalau misalkan S-nya itu genap, kemudian nilai M-nya juga nggak bakal bilangan bulat. Seperti itu. Makanya S itu harus bilangan ganjil, ya. Karena kalau misalkan bilangan ganjil dikuadratkan, kemudian dikurangi 1 dibagi 2, maka akan menghasilkan bilangan bulat seperti itu. Misalkan 2N tambah 1. Dan juga S itu harus bilangan ganjil. Nah, di sini dibuktikan oleh teman kita bahwasannya misalkan bilangan ganjilnya itu 2N tambah 1. Nah, M itu sama dengan S kuadrat kurangi 1 per 2. Berarti M-nya sama dengan 2N tambah 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi 2. M sama dengan ini 4N kuadrat ditambah 4N tambah 1 kurang 1. Berarti 4N kuadrat tambah 4N dibagi 2. 2N kuadrat tambah 2N. M-nya itu menjadi 2N kuadrat ditambah 2N. Maka M adalah anggota himpunan bilangan bulat. Karena ini tuh adalah bilangan bulat ya, M itu. Seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi jenis segitiga dan juga triple Pythagoras? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Ya. Untuk selanjutnya marilah kita menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Coba, siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu mengenai jenis segitiga dulu? Ya, boleh. Rina. Pada segitiga ABC dengan sisi terpanjang, jika C kuadratnya lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, segitiga terbentuk segitiga tumpul. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, terbentuk segitiga lancip. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, terbentuk segitiga siku-siku. Iya, benar sekali. Kemudian siapa lagi yang ingin menyimpulkan mengenai triple Pythagoras? Iya, boleh, Sania. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pythagoras. Nah, semuanya sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Sekarang untuk memperkuat pemahaman kita, kemudian sebelum bel berbunyi juga ya, kerjakan latihan soal pada buku Kemendikbud ya. Semuanya punya kan bukunya? Iya. Nah, halaman 273 nomor 1A dan juga 1B ya. 2 soal saja ya. Ya, silahkan kerjakan ya. Oke, sudah selesai semuanya anak-anak? Iya, alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah, nanti kumpulkan ke KM-nya saja ya. Kemudian bawa ke meja guru ya, ke meja ibu. Nanti ibu periksa dan bagikan kembali. Nah, sebelumnya ibu mau tanya apakah ada yang mau ditanyakan kembali mengenai materi pada pertemuan hari ini? Sudah paham? Paham, Bu. Ya, sudah paham ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa pelajari kembali, baca-baca kembali, review kembali ya materi yang sudah kita pelajari ini. Kemudian untuk tugas dan juga PR-nya ibu akan berikan dari buku Kemendikbud ya. Tadi kan sudah mengerjakan yang 1A sama 1B ya. Dilanjutkan nanti di rumah di buku tugas tulisnya halaman 237 nomor 2 dan juga nomor 3 ya.
Untuk pertemuan selanjutnya, persiapkan belajar dulu di rumah materi tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi mohon dipersiapkan ya, pelajari dulu di rumah supaya bisa menjadi gambaran ketika dipelajari di kelas gitu ya. Alhamdulillah, sekian dulu pembelajaran matematika bab Pitagoras pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.